Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita tercinta, Ale Ale Tamela, channel paling ngocol bahas pinjol. Terima kasih gue ucapin bagi yang udah balik lagi ke channel gue, yang udah klik ini, yang udah subscribe channel gue, terima kasih. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang gue ucapin. Kenalin, gue Ale Tamela. Di video ini kita akan bahas semuanya mengenai pinjol, pinjaman online. Oke, di video kali ini gue mau bahas mengenai pinjol ilegal. Gak usah dibayar, apapun itu namanya, jangan dibayar. Kenapa gak dibayar? Ini akan gua jelaskan ke lu semua. Video kali ini gua akan menjawab pertanyaan yang masuk ke WhatsApp grup lah ya, atau ke WhatsApp japri ke gua. Jadi kenapa sih sebenarnya, Bang? Kenapa ilegal nggak usah dibayar? Itu kan pertanyaannya. Iya, jadi gini ya. Sebenarnya gue udah jelaskan waktu awal gue bikin video kan, bikin channel inilah. Jadi kenapa ilegal nggak usah dibayar? Waktu itu gue lagi jelasin perbedaan ilegal dan legal, ya, pinjol. Jadi kenapa gue selalu mengkampanyekan jangan dibayar, ya? Yang satu pasti tidak memenuhi syarat dari OJK, ya. Itu tidak memenuhi, jadi dia tidak bisa beroperasi di negara ini dan tidak punya badan hukum, ya. Badan hukumnya nggak jelas, ya, nggak ada perusahaannya, fiktif, ya, karena kan semuanya itu harus izin dari pemerintah Indonesia mengajukan perusahaan di sini. Karena kebanyakan yang mengajukan perusahaan yang dari ilegal itu ya adalah investor asing, ya. Itu ada juga yang dalam negeri juga ada, ya, cuman nggak banyak lah, ya. Jadi kenapa jangan dibayar? Sekarang lu bayangin, lu minjem duit sama perusahaan yang nggak eksis, ya, yang nggak ada bangunannya, bentuknya nggak ada, ya. Kalau yang normalnya biasanya kan kantornya ada, jelas alamatnya, nomor teleponnya ada, bisa dihubungin, CS-nya bisa dihubungin kalau ada komplain, ya. Itu yang jelas tuh seperti itu. Kalau yang ilegal, bangunannya aja nggak ada, ya, bisa-bisa dia beroperasi di ruko kosong, ya, ruko kosong, mungkin kamar mayat kalau bisa disewa sama dia. Buat apa? Biar terselubung, dia kegiatannya dia tuh nggak diketahui oleh pemerintah, gitu. Jadi lu minjem sama sesuatu yang nggak eksis, ya. Syarat ketentuan mendirikan perusahaan yang nggak jelas, ya, nggak pegang punya usahanya, izin usahanya, ya, gitu. Terus apalagi, ya, mereka bebas untuk beroperasi dimanapun dia bisa. Itu di warteg pun kalau mereka bisa nagih ya nagih, ya. Dia di kosan juga bisa beroperasi ya beroperasi, di mana aja pokoknya, gitu. Dan gue kasih tahu, kalau misalnya melakukan perjanjian utang piutang dengan orang sesuatu yang tidak jelas, ya, hukumnya wajib nggak perlu dibayar, ya, karena ketentuan peraturan juga udah nggak jelas, ya, gitu. Jadi kenapa nggak boleh dibayar dan wajib nggak dibayar? Ya karena seperti itu. Satu, bunganya seenak-enaknya, ya, seenak-enaknya. Pinjam 3 juta balikin 90 juta, kan ada kan? Ada nggak? Ya ada, jangan bilang nggak ada. Dari bunganya seenak-enaknya, ya. Terus apalagi nah ini nih, temponya, ya, batas pengembaliannya. Di situ di aplikasi tertulis 180 hari, ya, 190 hari, ya. Begitu cair, ya, balikin dalam waktu 7 hari. Nah, lu kejebak deh, mulai pikir otak gimana cara cari duitnya untuk kembaliin, sedangkan yang harus dikembali itu gede banget, ya. Nggak usah dibayar, ya, biarin aja dia bangkrut, ya. Terus belum 7 hari udah diteror,
Padahal perjanjiannya menurut aplikasinya itu 7 hari baru dibalikin batas waktunya. Ini 3 hari udah diteror, hari berikutnya diancam disebar data. Ya orang bagaimana mau nggak panik? Pasti udah segeranya dia mencarikan dana baru untuk menutupi utangnya sendiri, ya, daripada dia malu, ya, semua kontaknya dia tahu bahwa saya minjol, ya, pasti akan malu lah. Beberapa orang pasti akan malu, dan beberapa orang juga pasti ada yang cuek. Ya, nggak sampai di situ aja mengenai terornya itu. Di pinjol ilegal, ya, gue kasih tahu, data lu juga pasti akan disimpan sama dia selamanya. Dalam artian kalaupun lu bayar lunas sesuai dengan angsuran atau dengan aplikasinya, ya, lu nggak akan dikasih lunas, bro, gitu. Tetap datanya kan data lu kan masih dia pegang kan. Nah, itu akan diolah lagi seolah-olah lu belum lunas, tapi dengan orang yang berbeda nagihnya. Iya, tapi kalau misalnya lu menyangkal boleh. Lu kasih bukti apapun itu yang otentik, terserah lu. Tapi dia punya data lu. Begitu lu diancam, oke, kalau nggak mau bayar, saya sebar datanya. Nah, mau nggak mau kan lu jadi apa? Cari duit lagi. Brengsek nggak tuh? Ya, jadi nggak usah dibayar ilegal. Ya, cuma nambahin utang riba lu aja. Gitu. Ya, jadi kenapa nggak dibayar? Ya itu modusnya seperti itu, ya. Walaupun lu punya segudang uang, nggak bakal bisa melunasi itu kalau lu pinjemnya di ilegal, ya. Jadi makanya pesan gua ini wajib lu lakukan, jangan dibayar kalau lu pinjem ilegal. Sebenarnya kan dari OJK juga udah mengeluarkan listnya, ya, daftar yang legal. Setiap bulan mungkin minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ya itu diupdate terus. Makanya lu rajin-rajin klik OJK gitu. Nanti gue kasih linknya untuk bisa cek gimana caranya yang lihat list pinjol ilegal. Pinjol legal. Jadi kalau lu masih mau minjol, list yang ada di OJK aja. Jangan nekat minjem-minjem di yang lain. Google Play kan sebenarnya udah ada banyak aplikasi-aplikasi yang mengaku mengatasnamakan atau terdaftar di OJK, padahal mah enggak. Itu juga harus jeli itu gitu. Jadi jangan main pinjaman cair gampang, ya, terus main minjem aja, ya. Pokoknya balik lagi, ilegal itu nggak usah dibayar, bener. Gua nggak bercanda, gua nggak lagi bercanda, tapi yang pasti gue pengen menyelamatkan lu supaya lu nggak masuk ke lingkaran pinjol laknat itulah, pinjol ilegal, pinjol setan, ya. Kalau mau pinjem, ya pinjem itu aja di legal itu aja yang ada listnya di OJK. Ayo dong, komen dong, jangan bikin susah hidup lu sendiri, ya. Dengan minjol aja sebenarnya juga udah membuat lu susah, gitu kan. Jadi jangan menambah kesusahan lagi, gitu. Terus pinjol ilegal tuh nggak ada untungnya, yang ada menguntungkan pihak mereka, merugikan lu. Jadi lu tuh ibaratnya mau dijadikan mesin ATM berjalan mereka. Jadi kalau misalnya dia mau tambah duit lagi buat modal mereka, ya, jadi tinggal telepon aja. Datanya kan data lu kan masih ada di sana nih, ya. Jadi mereka tinggal telepon, ya, nggak peduli lu udah bayar kek, udah baru bayar tadi kek, yang pasti dia juga modusnya seperti itu, cari tukang tagih yang lain menagih data lu, gitu. Nah, tapi kadang juga ada yang main transfer aja, ya, gitu. Jadi udahlah, nggak ada bagus-bagusnya, penjahat udah tuh, ya, rentenir online, gitu. Jadi lu tinggal pikirin, bener nggak yang gue omongin, atau mungkin yang baru mau minjol yang di ilegal, ya, awas, hati-hati, ya, lu lagi dikerjain, gitu. Kalau emang udah terlanjur, ya udah, nggak usah dibayar, ngapain lu bayar, gitu, ya. Ya utangnya nanti lu bisa
alihkan ke kotak amal, ke masjid, ke yatim piatu, ya kan, dengan sesuai yang lo terima aja gitu. Pokoknya nggak ada beresnya deh, itu ilegal. Makanya gue bilang sama lo jangan dibayar ya. Aplikasi-aplikasi ilegal ini ya bikin lo stres, depresi, akhirnya nggak tahu mau kemana, ya kan gitu. Jadi kalau lo udah nonton ini ya, kemungkinan udah pasti lo lagi tersangkut pinjol, karena jarang orang yang mau nonton video-video motivasi kayak gini atau edukasi kayak gini sebelum mereka tahu kejamnya pinjol ilegal gitu. Jadi hati-hati ya, semuanya udah gue jelasin mengenai ilegal, dari izin usahanya nggak jelas ya, mereka beroperasi bisa di mana aja ya, terus apa lagi, bunganya tinggi, semua maunya dia, terus batas pengembaliannya cuma 7 hari, kan nggak make sense gitu loh. Udahlah ya, ini jadi video gua untuk mengingatkan lu supaya ilegal nggak usah dibayar ya. Kalau emang masih bagus data lu ya pinjam aja sebanyak-banyaknya, terus gak usah dibalikin. Tapi kan enggak, ini ingatnya ke riba aja. Kalau lu minjem terus, ribanya makin numpuk, ya kan, akhirnya kan balik ke rezeki lo juga, jadi seret ya. Gua hanya menyarankan dan memastikan ke lu supaya tidak ambil salah jalan ya, supaya nggak usah bayar pinjol ilegal. Oke? Yaudah, itu dulu ya. Jadi gua harap lu paham semua, jadi supaya menyikapi yang ilegal itu tahu bagaimana ya, jangan dibayar. Gua Aleta Mela pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you had the time of your life.